Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cahaya Kinanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi, kelas A, tingkat 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah pada orang dewasa. Nah, di sini ada jantung, yaitu berfungsi untuk memompa darah. Yang pertama, kita mulai dari serambi kiri. Ketika berkontraksi, maka akan mengalirkan darah ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri, darah akan dialirkan ke aorta. Darah dari aorta akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ini tekanan darah sangat tinggi, bisa dilihat berwarna merah. Berarti jantung bagian kiri dan pembuluh darah aorta dan yang berwarna merah ini membawa darah yang kaya akan oksigen. Setelah menuju sel-sel tubuh, maka akan berhubungan dengan pembuluh darah pena. Pembuluh darah ini yaitu pembuluh darah yang menuju jantung. Jadi bisa dilihat ini yang berwarna biru toska, yaitu ada bagian atas dan bawah. Ini adalah vena cava, sudah membawa karbon dioksida. Jadi pembuluh darah balik itu hanya membawa karbon dioksida. Vena cava ada yang berasal dari bawah tubuh, yaitu vena cava superior, dan dari bawah tubuh, yaitu vena cava interior. Nah, setelah itu masuklah darah dari vena cava menuju ke serambi kanan atau atrium kanan. Kemudian atrium kanan berkontraksi, dimasukkan darah ke bilik kanan. Kemudian ketika bilik kanan berkontraksi, maka darah dari bilik kanan akan dimasukkan ke paru-paru melalui arteriole pulmonalis. Masuk ke paru-paru, darah yang membawa karbon dioksida nanti kemudian di paru-paru akan ditukarkan dengan oksigen yang didapatkan dari proses pernapasan. Kemudian setelah darah mendapatkan banyak oksigen, darah dari paru-paru akan masuk lagi melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri dan begitupun seterusnya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bagaimana sistem peredaran darah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cahaya Kinanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi, kelas A, tingkat 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah pada janin. Nah, jadi dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat di dalam tali pusat. Nah, jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilikalis menuju liver dan melalui ductus venosus. Kemudian darah mengalir ke dalam vena cava interior, dicampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh dari cava inferior masuk ke atrium kanan. Kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui veramenovel. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama dengan darah berasal dari vena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru.
Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arterior Botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberikan makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang ada di aorta yang kaya akan karbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri iliaka. Kemudian arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus arterii menuju ke vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.